Mbok ya ngaca. Tuduh ijazah Pak Jokowi palsu, lah kok ternyata ijazah Jepangnya si Rismon justru palsu. Teriak Pak Jokowi pasti masuk penjara. Justru Egy Sujana yang bolak-balik masuk penjara sampai kali ini harus lari ke Inggris biar gak dipenjara lagi. Mbok ya ngaca toh. Kemarin aja si Rismon nuduh skripsinya Pak Jokowi palsu karena nggak ada tanda tangannya. Nah ini Refli Harun temennya si Rismon ini ngaku kalau tesis dia juga nggak ada tanda tangannya. Hayo loh. Oh, makanya mereka bilang mau mangkir dari panggilan Polda. Ini toh alasannya. Kami tegaskan di depan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025 Hari Kemerdekaan. Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Hari ini atas nama Arif Nugroho dan atas nama Sunarto juga tidak bisa memenuhi panggilan karena sudah teragenda jadwal yang lainnya. Yang kedua, kami perlu tegaskan bahwa di dalam KUHP memang ada proses untuk pemanggilan selanjutnya. Artinya ketidakhadiran klien kami ini bukan berarti mangkir, bukan tanpa keterangan. Jadi secara resmi kami nanti akan menyerahkan surat pertama tentu saja kepada penanggung jawab proses penyidikan ini, yakni kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Jadi Reskrimum nanti kita kirim surat, ditujukannya sebenarnya kepada Kapolda Metro Jaya, apalagi Kapolda Metro Jaya kita kan baru yang sekarang ya. Mudah-mudahan surat ini nanti bisa memberikan argumentasi bahwa memang tidak ada panggilan yang diabaikan. Jadi tegas. Les nih, udah merencanakan kalau nggak bakal hadir memenuhi pemanggilan dari Polda Metro Jaya begitu. Aduh. Lomba Agustus ya, persiapan Agustus mungkin ini kali ya, mau lomba balap karung kali. Atau jangan-jangan mau lomba ini, mau lomba kabur. Lomba apa kira-kira? Kok segitu berhari-harinya maksudnya ya, sampai tanggal sekian nggak bisa gitu. Memang sih Agustus itu sebagai peringatan hari kemerdekaan gitu, tapi masa nyempetin sehari aja nggak bisa? Toh itu pemanggilannya nggak tepat di 17 Agustus gitu loh. Berbohong. Jadi kami pegang skripsi asli, kami pegang apa yang ada, dan yang kami pegang itu adalah tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disangsikan. Jadi itu palsu. Jadi dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Ini itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya. Bahwa satu, lembar pengesahannya tidak tanda tangan, tidak lengkap tanda tangannya. Saya bawa ijazah skripsi saya ada sih lembar pengesahannya tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuman stempel aja. Oh, udah nuduh sana sini kayak semangat banget nuduh Pak Jokowi karena nggak ada tanda tangannya. Tuh ada tuh Bung Refli yang mengaku sendiri di skripsinya nggak ada tanda tangan komplit gitu. Gimana? Masih mau bilang kalau skripsinya Pak Jokowi itu nggak ada tanda tangannya jadi nggak sah gitu? Mau bilang seperti itu. Tapi teman-teman, menariknya sebelum Bung Refli ini keceplosan soal itu, sebetulnya mereka sudah cukup tertampar karena Bung Rismon kan pernah sidak gitu ya. Sidak di perpustakaannya UGM, yang mana di saat itu Bung Rismon itu mencari-cari skripsi-skripsi terdahulu, dan mana Bung Rismon ini juga menemui fakta yang sangat-sangat mengejutkan,
Yang jelas fakta ini menampar keras Bung Rismon. Kalau yang 80-an nggak ada Mbak ya? Gak ada. Oh tadi ada sih. Coba aku. Komentar bilang 85 dong bang. Katanya biar mewakili zamannya. 85. Ini tahu? 81 kalau ini. Wow. 81 kalau 81 masih mesin ketik wajib ya. Ini itu. 81 gitu ya. Tapi tidak ada tanda-tanda. Ini kok nggak ada tanda tangannya Mbak? Ini kok nggak ada tanda tangannya Mbak? Iya. Ini kok nggak ada tanda tangannya Mbak? Kan? Ini kok nggak ada tanda tangannya Mbak? Nah, niatnya sidak Lahirnya mungkin dulu SOP-nya beda. Tuh, dengerin apa yang dikatakan mbaknya tadi. Mungkin dulu SOP-nya beda. Itu yang tidak pernah mau diterima oleh Rismon dan kawan-kawan. Terus aja ngejar-ngejar mengenai ijazahnya Pak Jokowi lah, skripsinya Pak Jokowi lah, ngomong ini itulah. Sampai-sampai bilang, oh skripsinya Pak Jokowi ini nggak sah. Lembar pengesahannya nggak ada tanda tangannya dan lain sebagainya. Lawang teman Anda sendiri juga ngaku kalau nggak ada tanda tangannya kok. Oh, ini adalah pembuktian dari Bung Joshua ya, Bung Joshua Sinambela yang membuktikan skripsi tahun 85 teman-temannya Pak Jokowi yang mana dalam skripsi tersebut itu banyak yang tidak ada tanda tangannya. Berarti memang terbukti apa yang dikatakan oleh Bung Rismon dan kawan-kawan ini hanya sebatas omong kosong. Yang mereka lakukan itu hanya untuk mencari-cari celahnya, mencari-cari kesalahan. Mentang-mentang deskripsinya Pak Jokowi nggak ada tanda tangannya, itu dinarasikan lah begini begitu. Padahal teman-teman yang lain juga nggak ada tanda tangannya, sama aja gitu ya. Oke, ini satu persatu dibuka skripsi ya. Ini dari UGM. Nah, ini Pak Joko Widodo gitu ya. Sama seperti yang lainnya gitu loh. Kan akan jauh lebih kocak ketika skripsinya Pak Jokowi dipermasalahkan mengenai hal itu, tapi skripsinya yang lainnya itu yang mana sama sebetulnya itu tidak dipermasalahkan, kan lucu, iya kan? Bahkan sampai ada temannya Pak Jokowi itu yang sempat mengatakan begini, ini mengenai skripsi teman-teman ya, mengenai skripsi. Beliau itu sampai mengatakan begini, lah kalau Anda itu meragukan ijazahnya Pak Jokowi, berarti Anda sama halnya meragukan ijazah saya, yang mana ijazah saya itu plek ketiplek dengan ijazahnya Pak Jokowi. Cuma ya bedanya jelas di nama sama nomornya gitu teman-teman. Itu temannya Pak Jokowi itu sampai mengatakan seperti itu. Tadi Bang Rifai ingin berkomentar? Ya, saya hanya mau meluruskan bahwa tadi kan ada pernyataan seolah-olah Pak Jokowi pengecut ya. Menurut saya tidak. Dengan beliau datang sendiri ke Polda menggunakan hak hukumnya, tentunya beliau juga telah menunjukkan sikapnya untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya. Dan menurut saya itu kan hak konstitusi setiap warga negara ya. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Pak SBY dulu waktu jadi presiden. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Bahwa dari proses ini lalu kemudian dikembangkan dan sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Ini kan proses yang sebenarnya lumrah-lumrah saja. Nanti semua orang bisa melakukan pembelaan diri baik di penyidikan ataupun nanti di proses selanjutnya. Dan saya juga menginginkan bahwa proses ini berjalan transparan, terbuka, komprehensif ya. Termasuk hati-hati ya, dari itu diwanti-wanti oleh Pak Jokowi agar hati-hati. Kenapa? Karena memang yang ingin dicapai tidak lain kok, hanya ingin mengembalikan nama baik ya. Termasuk juga agar soal ijazah ini terang Mbak gitu loh. Sekarang aja kan masih ada terjadi perdebatan gitu ya. Sudah lapor sudah. Kepala Satuan Pendidikannya UGM sudah menyatakan sah. Sekarang udah lapor lagi nih. Itu nggak percaya. Kalau apakah ini nanti sekarang keluar lagi asli itu mau sampai kapan? Nah sementara kan nanti kalau dalam hukumnya ada asas litis finidi oportet sebuah ada akhirnya.
keputusan hakim itu yang menjadi pegangan. Dan menurut saya kalau nanti dituduh lagi, wah ini jangan-jangan pengadilan ini berpihak, menurut saya juga terlalu jauh, karena pengadilan itu kan kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan eksekutif gitu ya. Dan Pak Jokowi juga sekarang warga negara biasa ya. Tapi kan kembali lagi sekarang kemarin udah keluar beberapa putusan yang bilang gugatan perdata tidak memiliki legal standing, dikomplain, ya itu hal biasa lah dalam perkara, selalu gitu Pak. Yang menang merasa adil, yang dikalahkan merasa tidak adil, yang menang merasa sesuai prosedur, yang kalah pasti akan menyerang prosedurnya. Jadi ini sesuatu hal yang biasa gitu ya. Cuma menurut saya satu hal mungkin yang perlu, daripada ini berdebat terus ya, dan menurut saya juga memakan korban juga tidak pas lah gitu ya. Artinya mungkin sekarang juga saja kita sekarang berkontemplasi semua pihak gitu ya. Pertama, mari kita renung dengan kejujuran hati. Apakah benar ijazah ini asli atau tidak? Dengan segala proses yang ada. Merenung dulu, dijawab dengan hati kecil sendiri. Ya. Nah setelah itu baru mungkin nanti ya kita coba cari jalan keluar. Menurut saya kan ini sesuatu yang baik ya. Dalam proses hukum ini kan juga banyak cara bisa ditempuh ya. Mesti dia harus penjara dan penjara gitu ya. Tapi kan kembali lagi, kita harus melihat dulu, kembali lagi hukum itu kan bicara kejujuran, kebenaran. Kalau semua saling berkeras, ya ini itu ya, semua beradu, ya kudanya pergi, kusiannya ketinggal, dan akhirnya jadi korban banyak gitu loh. Sementara kembali lagi Pak Jokowi wanti-wanti dari awal ya, bahkan waktu beliau dengar juga kemarin 12, saya dengar sendiri kok banyak sekali gitu ya. Sekalipun dijelaskan oleh penyidik bahwa Pak memang ITE itu kan tidak hanya yang mengucapkan, tapi juga yang menyebarkan dan segala macamnya ya. Tapi kembali lagi penyidik bilang ini kan masih awal, didalami lagi alat buktinya cukup atau tidak. Mens reanya juga akan dilihat satu persatu. Tapi kemudian nama ini 12 ini sudah tersebar. Bahkan di BAP ada. Di BAP. Dicantumkan dalam BAP. Kita juga melihat langsung dalam BAP. Artinya kemungkinan lebih dari 12 Bisa nama lebih ada. atau bisa bagaimana? Bisa lebih, bisa. Wah, ini sudah ada 12 nama yang dikantongi teman-teman oleh kepolisian. Kira-kira siapa aja ya? Apakah Refli Harun juga mau ikut masuk? Nah ini menarik ya teman-teman. Ketika sudah ada 12 nama gitu ya yang dikantongi oleh pihak kepolisian, ini saya menemukan sebuah video yang nampaknya orang ini tuh memang lagi bener-bener mikir berat banget gitu. Sampai-sampai ketika sudah ada 12 nama ini, muka dia itu ketika ditanya udah mulai pucet gitu. Dan hebatnya lagi, Nah dia ya, namanya Rismon Sianipar. ya, pengacaranya Jokowi yang namanya Oto itu, si Oto Hasibuan, anaknya si Oto, mencari-cari pasal sampai Saya paham kok kalau Anda itu deg-degan ya kan. pasal yang mengancam kami 12 tahun. Jumlah pasalnya ada 10. Itulah hebatnya si Oto Hasibuan itu. Dia kan Oto tau nggak kalau bahasa Batak? Artinya bodoh, goblok. Oto stupid. Mbak, saya ada pertanyaan tadi. Tunggu dulu, bentar ya. Orang yang tanya pun sampai nggak bisa nahan ketawa tuh tadi. Karena apa? Udah nampak ya mukanya pucat, ngomongnya semakin gak karuan, nyalahin sana sini ya. Terus narik-narik Pak Oto, anaknya Pak Oto, mentang-mentang pengacara hukumnya anaknya Pak Oto gitu. Itu disalah-salahin gitu, ya ampun. Udah sedeg-degan itu ya Bung Rismon ya? Gara-gara apa sih? Gara-gara 12 nama itu sudah dikantongi polisi? Anda sudah merasa kalau di antara 12 itu ada nama Anda begitu? Indonesia itu, oh memang betul berarti ijazah nggak pernah ada ya, gitu, karena tidak pernah ditunjukkan. Itu saja sampel. Orang waras pikirannya cerdas. Oke, Mas Roy, jadi Anda Orang waras pikirannya cerdas. Emang Anda waras? tetap yakin bahwa yang disita kemarin di Solo bukanlah ijazah yang asli sebelum diperlihatkan? Keyakinan itu nanti bisa akan pupus dengan sendirinya. Kalau memang sudah ditunjukkan, kalaupun tidak ditunjukkan atau belum ditunjukkan ijazah aslinya, minimal ini loh, ada berita acara penyitaan ijazah. Kalau itu berarti Polda atau dalam ini Polresta Solo bertanggung jawab atas penyitaan itu. Dan sekali lagi sebenarnya paling penting dari semua ini adalah ijazah asli tunjukkan ke masyarakat. Kalau tidak itu hanya omon-omon. Sama seperti sekarang orang selalu bilang, oh itu ada ijazah asli dan asli. Ya itu sama dengan statement yang sering beliau kemukakan apa Mas? Yaitu hanya we only talk the talk. Wah gitu. Jadi hanya petok-petok. Apa ini? Boleh diperlihatkan ke kamera? We Boleh work, zoom? talk the talk, not only talk the talk. Petok-petok aja. Katanya ada ijazah asli. Mana? Rakyat itu sebenarnya nggak butuh berlama-lama. Kalau memang asli, ini logika orang yang paling waras ya, paling tegar. Tunjukkan saja dia Indonesia itu, oh memang betul berarti ijazah nggak pernah ada ya, gitu. Karena tidak pernah ditunjukkan. Itu saja sampel. Orang waras pikirannya cerdas. Oke. Orang waras pikirannya cerdas. Saya kasih tahu lagi, Bung Roy.
Bagaimana pemikiran orang waras yang nampaknya Anda lupa dengan hal itu. Kalau memang orang waras pikiran cerdas, harusnya orang waras itu berpikiran kalau Anda sudah berani menuduh, ya Anda harus berani membuktikan. Itu lah yang nuduh itu gerombolan Anda. Kok yang Anda pengen banget, kok yang Anda tuntut-tuntut untuk membuktikan keaslian ijazah itu Pak Jokowi? Ya Anda dulu dong nunjukin kalau ijazahnya Pak Jokowi itu sesuai dengan tuduhan Anda. Itu pikirannya orang cerdas. Bang Liko. Ya. Ya Bang Roy bebas lah ya. Mau ngomong seperti apa itu bebas saja ya. Intinya yang pernah kita saksikan kemarin, pengumuman daripada Polda Metro Jaya telah disita. Ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi telah dilakukan penyitaan. Berita acara penyitaannya? Berita acara penyitaannya telah diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Ada. Anda lihat? Saya sudah lihat. Udah lihat? Saya sudah lihat. Waduh, hebat. Ya. Saya sudah lihat, ya. Yang kedua, Pak Roy, ya, setelah adanya penyitaan itu akan langsung dilakukan puslapor untuk diperiksa kembali. Padahal puslapor ini yang sebelumnya sudah dilakukan. Yang tapi kali ini di Bareskrim. Iya, kali ini kan yang disita 2, yang SMA dan juga yang S1 akan dilakukan puslapor. Sebenarnya ya menurut saran saya sebenarnya nggak boleh dilakukan puslap lagi karena dulu sudah pernah. Nah, ini salah ini. Salah. Karena dulu sudah pernah. Nggak salah. Dulu penyelidikan ini orang hukum nggak ngerti hukum nggak kayak gini. Ya ini menurut Bang Ekuman. Iya. Pengacara ilmunya beda. Dengar dulu makanya jangan dipotong dong. Karena apa? Ini Bung Roy ini ribet banget ya orangnya, suka ngeyel gitu ya. Anda itu pakar apa sih sebetulnya? Anda pakar semua muanya gitu ya. Kok ya apa-apa harus ini salah, itu salah. Kayak sok tahu benar Anda. Puslap itu tidak boleh dilaksanakan 2 kali. Sebelum ada petunjuk dari jaksa atau namanya P19 dari jaksa. Ngaco banget. Harusnya seperti itu. Oke, tetapi ini karena mungkin polisi mengakomodir permintaan daripada terlapor untuk dilakukan puslap, mereka lakukan sita dan sekarang mereka akan kirim ke puslap untuk dilakukan puslap. Kalau gitu apa yang dilakukan polisi hanya formalitas untuk mengakomodir begitu? Artinya mungkin kan itu keterangan dari mereka. Ya kan harus diambil aslinya, harus ditunjukkan. Akhirnya polisi mengakomodir permintaan mereka. Harusnya kan kami pelapor, polisi harusnya mengakomodir permintaan kami. Bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah. Ya. Kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Ini waktu pengumuman dari Polda Metro Jaya teman-teman ya. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau tadi memang benar kalau Polda Metro Jaya itu sudah melakukan penyitaan kepada ijazahnya Pak Joko Widodo. Tidak cuma S1 tapi bahkan sampai SMA-nya Pak Joko Widodo. Seperti itu. Itu yang berusaha untuk terus dieyel oleh Roy Suryo CS. Gak percaya ini itu, bahkan ketika Bareskrim menyatakan ijazahnya Pak Jokowi gak percaya juga. Heran saya itu. UGM ngomong ijazahnya Pak Jokowi asli, Pak Jokowi memang merupakan lulusan UGM, gak percaya. Bareskrim ngomong ijazahnya Pak Jokowi asli, gak percaya juga. Lah iya aneh tuh. Oke, siapa tahu besok, lusa, seperti yang Mas Roy katakan, barangnya ada kemudian dijadikan alat bukti. Harus. Kalau itu bukan siapa tahu, harus itu prosedur KUHAP-nya begitu. Jokowi panggil lagi, di BAP lagi, suruh bawa ijazahnya yang asli lah kalau ada. Ijazahnya itu kemudian disita, kemudian di situ masukkan puslapor lagi, dan kemudian harus ada uji banding yang benar. Kalau barang aslinya ada, siap meralat dan minta maaf. Kalau barangnya tidak palsu, dia harus maaf juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya, yang saya tanya itu ke Mas Roy. Oh iya, kita harus. Tapi kalau kita punya ijazah yang juga asli, dan kita ada 5 bendel ijazah asli tahun 85 ya dari UGM, dan itu tidak sama dengan ijazah Jokowi, saya sudah pastikan itu. Dia harus buktikan juga ketika katanya identik dengan 3. Sebentar. Kok Anda bisa ngomong, bisa memastikan kalau ijazahnya beda dengan Pak Jokowi, sedangkan ijazah Pak Jokowi saja Anda belum mengetahui secara langsung. Ayo. Ijazah nggak pernah terbukti yang mana. Kita tidak pernah lihat semua ijazahnya apa, dan saya bisa membuktikan bahkan sudah saya analisis ijazah yang saya bawa itu. Mas kok sesama UGM malah rusuh ini. Justru itu ada orang yang mencemarkan nama baik UGM, kita yang tidak rela. Kami itu alumnus asli loh. Dan oleh Pak Kosin silakan.
Terkait fotokopi di penyelidikan ya, menurut saya itu agak berlebihan karena saya langsung yang berinteraksi dengan penyidik bahwa pertama dalam penyelidikan itu pernah kita tunjukkan ijazah asli sesuai permintaan penyelidik Polda bahwa memang tidak disita karena memang dalam penyelidikan seluruh penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk menyita. Penyitaan itu baru bisa dilakukan di tahap penyidikan. Karena ini memang prosedur gitu ya. Tapi apakah itu juga pernah ya? Itu pertama. Jadi menurut saya juga ini perlu saya luruskan karena kasihan juga teman-teman penyidik yang sudah bekerja sesuai prosedur juga perlu kita hargai. Bahwa nanti ada yang tidak tepat kita koreksi, itu tugas para pengacara kan begitu. Inilah check and balance ya. Kedua, ada lagi baru informasi yang beredar hari ini, ada 5 bundel bukti bahwa seolah-olah ini ijazah yang diperiksa ini tidak benar dan bahwa ada 5 bundel. Menurut saya segera tunjukkan kepada penyidik baik Polda maupun Barreskrim agar terang benderang. Mari kita periksa. Karena gini, Pak Roy, buat saya juga kebenaran adalah kebenaran, Pak. Ya, kami pun juga tidak mau gitu ya. Mempertahankan ketidakbenaran ya. Maka marilah segera kita bawa, kita periksa. Jangan hanya dibawa dibombastis di media, tapi betul-betul lakukan dikaji secara bersama. Jangan seperti berita pasar pramuka gitu ya. Meledak sana sini, terus ditarik, menghilang sendiri begitu. Jadi kembali lagi, mari kita mencari kebenaran. Sama-sama kita bertugas mencari kebenaran gitu ya. Dan pada akhirnya tentunya siapa yang bisa memperjuangkan kebenaran maka mendapat perlindungan hukum, tapi siapa yang memutarbalikkan kebenaran perlu diminta pertanggungjawaban. Siapapun itu ya. Hukum tidak pandang bulu, hukum berlaku untuk semua gitu ya. Tapi kembali lagi kita berharap agar segera dibawa ke proses hukum yang benar entah di Polda maupun di Barreskrim. Nah, itu. Udahlah, Bung Roy, saya kok ngerasa dari argumentasi Bung Roy di sini, Bung Roy ogah gitu ya. Ceritanya ogah gitu kan. Ceritanya ogah kalau misalkan diminta untuk minta maaf dengan Pak Jokowi, kalau misalkan memang ijazahnya Pak Jokowi terbukti asli. Itu kan yang mau Anda sampaikan. Sampai-sampai ada ngeles. Ya kalau nanti kita udah lihat ijazahnya dan terbukti asli, ya misalkan seperti itu. Itu yang tadi dikatakan oleh Bung Roy. Udah. Ada aja alasannya. Padahal simpel banget loh. Kalau misalkan Anda mengatakan argumentasi seperti itu, terus kemudian ijazahnya Pak Jokowi terbukti asli, Anda minta maaf, mau nggak? Ya mau, udah selesai. Iya kan? Tapi ngeles mulu nih orang. Memiliki gelar MKes, Magister Kesehatan. Saya pun juga tidak mengatakan orang ini gila ya. Dan satu lagi yang penting, saya memiliki rumah sakit jiwa di Yogyakarta. Ya, itu terkenal Puri Nirmala. Ya. Kalau perlu, Bang Oyobo kita rawat saya sendiri. Saya tawarkan gratis kepada Oyobo ya. Jangan ejek-ejekan. Enggak, kita enggak ngejek. Saya menawarkan gratis gimana? Silahkan. Daripada berobat kita rawat. Oke, baik. Kita ganti isu dulu. Sampai ada yang gregetan juga ya dengan tingkah lakunya Bung Roy Suryo. Kira-kira gimana kalau pendapat kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubu pamit undur diri, sampai jumpa.